Oke guys, pada hari kemarin tanggal 13 Maret 2025 kita lihat Bitcoin itu sempat crash ya, bahkan sampai menyentuh angka 79.900 sekian. Apa yang menyebabkan ini? Ternyata setelah keluar data initial jobless claim yang kita lihat angkanya itu tidak bagus ya kalau untuk kripto dan Bitcoin, karena initial jobless claim ini adalah angka tentang klaim pengangguran. Kalau angkanya itu menurun, itu nggak baik buat kripto ya. Walaupun itu bagus untuk dolarnya akan menguat, tapi aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto itu akan tertekan. Kita lihat apa dampak dari initial jobless claim itu ya. Kita lihat datanya dulu. Ya, ini data initial jobless claim yang sudah dirilis di investing.com. Ini data ekonomi Amerika ya, pada tanggal 13 Maret kemarin. Initial jobless claim aktualnya 220.000, yang sebelumnya itu 222, jadi mengalami penurunan ya. Previousnya 222k, forecastnya, perkiraannya itu akan naik ya 226k, tapi ternyata turun 222 malah menjadi 220, padahal sebelumnya perkiraannya naik. Nah, inilah yang menyebabkan harga aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto itu kemarin sempat crash ke angka 79.000. Walaupun sebenarnya ada data satu lagi cukup bagus ya, PPI-nya itu bagus untuk kripto 0,6% menjadi 0,0%. Tapi untuk kali ini kita tidak bahas PPI, nanti di video selanjutnya kita bahas apa dampak PPI. Yang kita bahas pada video ini adalah initial jobless claim. Apa itu initial jobless claim dan apa hubungannya dengan kripto? Oke, ikuti penjelasan berikut ini. Oke guys, jadi initial jobless claim atau klaim pengangguran awal di Amerika Serikat adalah indikator ekonomi yang menunjukkan jumlah orang yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya dalam seminggu. Jadi kalau di Amerika itu kalau orang pengangguran itu ada tunjangannya ya. Data ini berdampak pada pasar keuangan termasuk Bitcoin karena berpengaruh terhadap sentimen risiko dan kebijakan moneter. Ya, jadi kita lihat apa dampaknya. Dampak initial jobless claim terhadap Bitcoin ya, indikasi kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Jika klaim lebih tinggi dari perkiraan, naik ya, angkanya naik, itu menandakan ekonomi melemah. Bisa mendorong spekulasi bahwa The Fed akan lebih dovish atau melonggarkan kebijakan moneternya. Ini bisa positif untuk Bitcoin karena ekspektasi suku bunga akan menjadi lebih rendah. Jadi ada kecenderungan The Fed nanti akan menurunkan suku bunga karena klaimnya datanya menjadi lebih tinggi, lebih banyak pengangguran maksudnya. Pengangguran meningkat, tentu The Fed atau Federal Reserve akan lebih lunak, akan lebih longgar dalam kebijakan moneter dan ekonominya. Dan itu akan bagus untuk kripto. Kenapa? Karena orang akan cenderung lebih berani untuk berinvestasi di kripto seperti Bitcoin. Ya, paham ya maksudnya ya? Kalau klaimnya lebih rendah dari perkiraan ya, datanya menurun seperti yang kita lihat tadi ya, dari 222 menjadi 220 menurun. Itu menunjukkan ekonomi menguat. Ya, jadi kalau ekonomi menguat otomatis dolar juga menguat. Nah, kita ingat ya, hubungannya kalau dolar menguat, Bitcoinnya akan melemah ya, dan sebaliknya. Kalau dolarnya melemah, Bitcoin dan kripto akan menguat. Jadi menunjukkan ekonomi kuat ya kalau datanya lebih rendah. Meningkatkan kemungkinan suku bunga tinggi. Jadi The Fed akan mempertahankan suku bunga bertahan lebih lama. Ini bisa menekan Bitcoin karena investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman seperti obligasi dan dolar Amerika Serikat. Nah, itulah dampaknya. Kenapa data kemarin itu lebih rendah ya, klaim penganggurannya lebih rendah, lebih turun dari sebelumnya. Itu menyebabkan Bitcoinnya tertekan, Bitcoinnya mengalami penurunan. Kemudian dampak terhadap sentimen risiko. Jika angka klaim itu tinggi, ekonomi melemah ya. Investor mungkin lebih mencari aset seperti Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Nah, kalau angkanya naik lebih tinggi, bagus untuk Bitcoin. Kemarin kita lihat sendiri ya, angkanya turun. Itu menandakan apa? Jika klaim lebih rendah itu namanya, itu menandakan ekonomi kuat. Investor cenderung lebih percaya diri dalam aset tradisional seperti saham, sehingga permintaan Bitcoin, demand Bitcoin menjadi berkurang. Kemudian hubungannya dengan kebijakan The Fed. The Fed menggunakan data initial jobless claim atau ketenagakerjaan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan suku bunga. Jika akan klaim pengangguran tinggi, The Fed bisa mempertimbangkan pemotongan suku bunga lebih cepat, yang biasanya bullish, bagus untuk Bitcoin.
Sebaliknya, jika klaim pengangguran rendah, The Fed bisa tetap mempertahankan suku bunga tinggi yang biasanya bearish untuk Bitcoin. Oke, sudah paham ya hubungannya ya? Kesimpulan, dampak inisial jobless claim terhadap Bitcoin bergantung pada bagaimana angka tersebut mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter dan sentimen risiko. Jika data menunjukkan pelemahan ekonomi yang signifikan, Bitcoin bisa mendapatkan dorongan. Namun jika data mengindikasikan ekonomi yang kuat, Bitcoin bisa mengalami tekanan jual. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai initial jobless claim dan hubungannya dengan aset berisiko seperti kripto dan Bitcoin. Nah, jadi kesimpulannya, kalau angka initial jobless claim itu naik, berarti menunjukkan pengangguran itu banyak ya. Pengangguran itu banyak, berarti ekonomi melemah, maka The Fed akan lebih melonggarkan kebijakan moneter, bahkan akan menurunkan suku bunga. Sebaliknya, jika angka initial jobless claim itu menurun dari sebelumnya, itu menunjukkan bahwa ekonomi itu menguat, maka dolar juga menguat dan menyebabkan Bitcoinnya tertekan. Orang lebih cenderung untuk berinvestasi di aset tradisional seperti saham, obligasi, dan dolar US, gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.